Selamat malam Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan keempat ini dengan tema satu tubuh saling menopang, all in one. Tetapi karena kita juga untuk pertama kali menggunakan online, maka saya disini tambahkan bahwa satu tubuh saling menopang, all in online. Nah, di sini kita akan belajar nanti dari Rasul Paulus dan juga ajaran gereja. Namun, sebelum kita masuk kepada topik kita pada hari ini, sebaiknya kita juga ingat-ingat lagi tentang tema-tema dari APP tahun 2020. Pada pertemuan pertama, yaitu tentang kepekaan sosial bagi sesama. Di sini kita diajak untuk membuka diri kita masing-masing untuk lebih peka terhadap lingkungan kita sekitar. Aksi nyata berupa gerakan belanja di pasar tradisional, misalnya hemat listrik dan juga air, serta untuk hidup sederhana. Kemudian pada pertemuan kedua, kita diajak atau ditantang untuk menjadi gembala yang baik. Nah, untuk menjadi gembala yang baik, ini tentunya diperlukan kepekaan akan realitas hidup seperti inti pertemuan yang pertama, di mana kita harus peka, sehingga barulah kita bisa menjadi gembala yang baik. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang pembela keadilan, tema ini mengajak kita untuk bisa lebih berperan dan hidup adil mulai dari peran kita masing-masing, baik itu peran kita di dalam keluarga, misalnya sebagai kepala keluarga, kemudian juga peran kita di masyarakat, atau juga sebagai warga negara. Kemudian kita masuk pada pertemuan kita yang terakhir. Di sini kita akan diajak dan diingatkan bahwa kita umat Katolik telah dipersatukan sebagai satu tubuh, meskipun tubuh itu memiliki berbagai anggota, namun semua anggota tersebut harus saling menopang, saling mendukung satu sama lainnya. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, pada bagian pengantar pertemuan keempat, di sana ditekankan bahwa kita semua ini dipanggil untuk terlibat dalam tugas perutusan, yaitu memperkenalkan cinta Tuhan kepada sesama. Selain itu, di sini juga kita diajak untuk menimba dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu bab 12 ayat 12 dilanjutkan 18 sampai dengan 27. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, di dalam inspirasi sabda yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di sini sangat jelas bagaimana Rasul Paulus menggambarkan mengapa anggota tubuh kita berbeda-beda dan semuanya itu juga memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Jika ada satu bagian tubuh yang bermasalah, maka ini akan mempengaruhi semua anggota tubuh yang lainnya. Misalnya kita sakit gigi, nah ini bisa mempengaruhi semua bagian tubuh kita yang lainnya. Di setiap anggota tubuh itu memang memiliki keunikan masing-masing, tetapi itu juga saling menopang satu sama lain dan saling bekerja sama, tidak bisa mengandalkan bagian masing-masing, tetapi menjadi satu kesatuan. Rasul Paulus menulis surat ini karena pada waktu itu umat di Korintus sedang mengalami krisis, di mana mereka banyak mengalami masalah-masalah seperti risiko adanya perpecahan, kemudian juga berkembangnya ajaran-ajaran palsu, perbuatan-perbuatan amoralitas, dan juga mereka bisa
menuntut satu dengan yang lain di pengadilan. Nah, di sini Paulus mengajari dan mengingatkan cara untuk meningkatkan persatuan di dalam gereja. Mempelajari apa yang dari Allah, peranan tubuh jasmani sebagai sebuah bait suci bagi Roh Kudus, kemudian juga sifat dari karunia-karunia rohani. Pentingnya mengambil sakramen secara layak dan juga nyatanya kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus juga mengajarkan bahwa umat beriman dapat belajar ajaran-ajaran dan asas-asas yang akan menolong mereka hidup dengan saleh terlepas dari kejahatan yang mengelilingi mereka pada waktu itu. Jika kita coba refleksikan pada kondisi kita saat ini seperti apa, mulai dalam diri kita sendiri, apakah kita benar-benar sudah menjadi pribadi yang utuh dan terlibat juga di dalam kegiatan-kegiatan seperti pelayanan-pelayanan di gereja ataupun juga di masyarakat. Jadi kita tidak hanya berfokus pada diri kita, tetapi juga sudah membagi waktu kita untuk keperluan orang lain. Kemudian dalam keluarga kita masing-masing, apakah keluarga kita sudah merupakan keluarga yang utuh, saling menopang, dan melengkapi satu sama lain? Dan yang lebih penting lagi, apakah keluarga kita masing-masing sudah mencerminkan sebagai satu keluarga Katolik yang bisa menjadi teladan bagi lingkungan sekitar, atau menjadi terang dan juga pembawa damai dalam kehidupan kita serta memberi kesempatan dan mengarahkan anak-anak kita untuk terlibat secara aktif di dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan kita masing-masing seperti BIR, BIA, ataupun kegiatan yang lain. Dalam lingkup yang lebih besar lagi, seperti di dalam lingkungan kita Santo Rafael, apakah kita juga sudah saling menopang, saling mensupport, serta peduli satu sama lainnya? Lalu lebih luas lagi, sebagai anggota umat di dalam satu paroki atau menjadi penduduk dalam satu negara, apakah kita juga merupakan satu komunitas yang kuat, satu padu, bekerja sama di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Pada kesempatan ini, Santo Paulus mengingatkan kita dengan jelas. Coba kita perhatikan pada gambar tersebut di atas ini, bahwa sebagai manusia atau sebagai satu tubuh ataupun juga sebagai komunitas, kita memiliki perbedaan atau keunikan masing-masing, dan kita juga mengisi bagian-bagian kita masing-masing, ada sebagai tangannya, kakinya, kepalanya, atau yang lainnya. Dan di sini memang setiap itu memiliki keunikan masing-masing. Lalu, apa bisa unik-unik tersebut menjadi satu? Nah, untuk itulah ini bisa menjadi refleksi kita bersama pada saat ini, terutama kita berhadapan dengan anggota lingkungan atau umat yang bervariasi atau unik-unik. Marilah kita sapa, kita ajak lagi kembali kepada komunitas bagi saudara-saudara kita yang memang seolah-olah tersingkir atau menyingkirkan diri, sehingga mereka semua bisa kembali bersatu di dalam kesatuan dan kerukunan umat di lingkungan ini. Dan kita juga jangan merasa gagal atau bersalah, misalnya belum bisa mengajak semua umat untuk terlibat aktif di dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Karena Tuhan memang menciptakan manusia secara unik, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 139, 13 dan 14, yang berbunyi, "Sebab Engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa ya kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Di sini Tuhan menggambarkan bahwa setiap individu itu memang
istimewa dengan segala macam keunikan-keunikannya, termasuk juga dengan pribadi atau temperamen masing-masing. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, memang di sini Paulus mengajak kita semua untuk melihat kenyataan ini. Iya, kita berbeda, tetapi kita memiliki peran masing-masing dan juga kita adalah satu. Kita satu sebagai umat yang dipilih oleh Allah. Kita dipersatukan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menciptakan kita dengan berbeda-beda, tetapi kita meyakini bahwa kita memiliki satu iman atau kita dipersatukan dalam satu iman, satu keyakinan akan Sang Juru Selamat kita, dan juga satu tujuan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita cintai, kita sembah, kita puji, dan kita yakini sebagai Sang Juru Selamat kita. Pada saat ini kita semua menghadapi masalah yang sama, menghadapi tantangan yang sama, dan kita dipanggil untuk bersatu padu mengatasi masalah tersebut, yaitu terkait dengan infeksi virus corona. Di sini kita punya peran yang berbeda-beda. Ada yang sebagai bapak atau ibu rumah tangga, ada sebagai guru, dosen, atau juga tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang mengidap corona. Pada saat ini kita juga memang sedang diuji dan seberapa patuh kita pada instruksi tersebut. Jika pada saat itu Paulus menulis surat karena jemaat mengalami perpecahan sehingga diingatkan lagi mereka untuk bersatu. Nah, saat ini kita juga dipanggil untuk bersama-sama mengatasi masalah virus corona ini, termasuk juga himbauan-himbauan dari pemimpin gereja, dari pastor paroki, dari Bapak Uskup, dari kardinal, dan termasuk juga dari pimpinan negara. Nah, kita diharapkan memang bisa saling bahu-membahu bersatu mengatasi virus corona ini. Tetapi memang di sini juga dituntut kita bahwa harus bijak, tidak boleh panik, karena virus ini memang menjadi masalah di dunia dan boleh dikata hampir semua orang atau seluruh negara juga mengalami ketakutan yang sama. Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa ketakutannya ini lebih kepada rasa takut yang ada di masyarakat itu sendiri. Karena rasa takut yang terlalu berlebihan itu membuat situasi semakin tidak kondusif, orang menjadi panik dan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi dalam menghadapi kasus ini kita semua harus tetap tenang. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, jika kita melihat dari sisi positif dari kondisi yang sedang melanda dunia pada saat ini, sebetulnya juga kita bisa merefleksikan bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk lebih banyak lagi meluangkan waktu kita bersama buat keluarga. Mungkin juga karena selama ini kita terlalu sibuk dengan aktivitas-aktivitas kita, seperti aktivitas kantor atau pekerjaan yang lainnya. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk meluangkan waktu lebih banyak lagi buat anak-anak kita, buat keluarga kita, atau juga waktu buat kita untuk belajar dari anak-anak kita. Mungkin yang tidak pernah menggunakan Google Classroom, sekarang kita menjadi kaya berkat anak-anak kita yang menggunakan Google Classroom. Pada kesempatan ini kita juga diajarkan bahwa kita ini orang yang lemah dan juga tidak berdaya, sehingga hanya kepada Tuhanlah kita akan mengandalkan segala macam permohonan, permintaan kita dan juga harapan. Namun pada akhirnya juga kita memang diajak untuk meluangkan waktu lebih banyak lagi buat Tuhan. Kita meluangkan waktu untuk berefleksi, untuk berdoa bersama dengan keluarga, untuk memuji kemuliaan Tuhan.
dan juga tentunya mohon petunjuk dari Tuhan apa yang harus kita masing-masing lakukan dalam situasi dan kondisi saat ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, pada pertemuan yang keempat ini, gereja juga mengajak kita untuk belajar bersama lagi. Pada pertemuan yang kedua dulu, kita diajak dan diingatkan untuk tidak membuang makanan. Dan Bapak Paus juga pernah menyampaikan, jika kita membuang makanan, sebenarnya kita telah mengambil hak-hak orang miskin yang tidak bisa makan. Nah, pada pertemuan yang keempat ini, kita diingatkan lagi dan diajak untuk bersikap adil. Di dalam Evangelii Gaudium, Paus Fransiskus berpesan agar kita tidak membuang sesama kita yang tersisih dari masyarakat. Sekarang ini, segala hal bermain dalam hukum kompetisi, di mana orang yang kuat menguasai yang lemah. Akibatnya, sebagian besar masyarakat menemukan diri mereka sendiri tersisih dan tersingkir, kemudian tanpa pekerjaan, tanpa kemungkinan, bahkan tanpa jalan keluar dari itu semua. Manusia sendiri juga dipandang sebagai barang konsumsi yang bisa dipakai dan kemudian dibuang. Hal ini tidak lagi melulu tentang eksploitasi dan penindasan, tetapi sesuatu yang baru. Pengucilan akhirnya terkait dengan apa artinya menjadi bagian dari masyarakat di mana kita hidup. Mereka yang disisihkan tidak lagi menjadi kelas bawah atau masyarakat pinggiran atau yang tercabut haknya. Mereka bahkan tak lagi menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Mereka yang tersisih bukanlah orang-orang yang dieksploitasi, tetapi orang-orang buangan atau sama seperti sampah yang dibuang. Pada panduan atau pada buku panduan kita yang keempat ini diajak untuk melihat realita, misalnya pengungsi yang ada di Kalideres. Para pengungsi tersebut mengalami banyak tantangan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, ataupun juga budaya. Nah, sebagai umat Katolik, apa yang bisa kita lakukan? Ini menjadi pertanyaan besar yang harus kita jawab, atau apa yang bisa peran saya dalam kasus ini untuk memberikan keadilan sosial bagi mereka. Karena kita meyakini bahwa inilah aplikasi dari satu tubuh saling menopang. Di dalam masa Prapaskah pada saat ini, di mana mengambil tema amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera, kita semua diajak untuk membuat aksi nyata, yaitu berbuat sesuatu untuk mereka yang kita katakan anggota tubuh yang lemah atau anggota komunitas yang lemah, kemudian juga melakukan kampanye stop budaya membuang. Tetapi selain itu juga kita sudah menerima kotak APP yang dibagikan untuk setiap keluarga. Jadi hal yang nyata juga yang bisa kita lakukan adalah mari kita semua menyisihkan penghasilan kita dengan mengisi kotak APP itu setiap hari atau sampai penuh, sehingga kita semua bisa membantu saudara-saudara kita yang tersisih, lemah, dan terpinggirkan melalui pengisian kotak APP ini. Demikian Bapak Ibu untuk renungan kita pada pertemuan APP yang keempat ini. Semoga kita semakin menjadi satu tubuh, saling menopang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.